Kisah Lamoelu si anak yatim. Dahulu kala di daerah Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang anak yatim bernama Lamoelu. Ibunya telah meninggal saat ia masih bayi, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, ia memancing ikan di sungai dekat rumahnya. Sementara itu ayahnya sudah tua sehingga tidak mampu untuk bekerja lagi. Suatu hari, seperti biasanya, Lamoelu pergi memancing ke sungai. Setelah menunggu selama berjam-jam, tidak ada satupun ikan memakan umpannya. Tiba-tiba pancingnya bergerak-gerak. Ia sangat senang kemudian langsung menarik pancingannya dengan hati-hati. Ketika ia mengangkat pancingannya, ia sedikit kecewa karena hanya mendapat ikan kecil yang aneh. Sesampainya di rumah, ia menaruh ikan tersebut di dalam gelas. Keesokan paginya, keanehan terjadi. Si ikan terus bertambah besar. Ayahnya kemudian menyarankan agar anaknya mengembalikan si ikan ke laut. Sebelum melepas ikan ke laut, ia memberi nama ikannya dengan nama Jinade. Ia berpesan kepada si ikan agar datang ke tepi laut jika ia memanggilnya. Setiap pagi, Lamoelu akan datang ke laut dan memanggil namanya untuk diberi makan. Suatu hari, seperti biasa, Lamoelu pergi ke laut dan memanggil-manggil Jinade. Namun Jinade tidak muncul ke permukaan. Dengan perasaan sedih, ia akhirnya pulang ke rumah dan menceritakan hal itu kepada ayahnya. Sore harinya, Lamoelu berjalan-jalan ke perkampungan dan bertemu teman-temannya. Ia mendapati teman-temannya tengah memasak ikan besar. Ia merasa curiga, kemudian bertanya pada teman-temannya, dari mana mereka mendapatkan ikan itu. Awalnya teman-temannya itu mengarang cerita bahwa ikan tersebut diambil di sungai. Namun setelah didesak, akhirnya mereka mengakui bahwa itu adalah Jinade. Lamoelu merasa marah dan sedih dengan kelakuan teman-temannya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ia kemudian mengambil tulang belulang Jinade untuk dikuburkan di halaman rumahnya. Esokan paginya, saat ia hendak pergi memancing, ia kaget mendapati sebuah pohon tumbuh di atas kuburan Jinade. Anehnya lagi, pohon itu berbatang emas, berdaun perak, berbunga intan, dan berbuah berlian. Semakin hari, tanaman tersebut semakin besar. Lamoelu dan ayahnya mulai menjual ranting, buah, daun, dan bunga pohon itu, sehingga mereka menjadi kaya raya. Meskipun sudah menjadi orang kaya raya, namun mereka tetap bersikap rendah hati. Mereka senang menolong tetangga-tetangganya. Pesan moral, keutamaan sifat kasih sayang antara sesama makhluk, sifat tidak pendendam, dan sifat murah hati.